Dan disitulah kita bisa mengetahui atau memonitor ruh kita dari perbuatan kita dalam keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga serta sahabat-sahabat Anda diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT dari permasalahan hidup dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Subowo Ubi yang ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Mimpi Melihat Orang Meninggal. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syekh Jati, semoga selalu sehat dan dilimpahkan berkah dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih atas penjelasannya mengenai tafsir mimpi meninggal dunia. Sangat menarik dan memberikan pencerahan, terutama tentang makna spiritual di baliknya. Seperti biasa, kontennya selalu menginspirasi. Saya pun ingin bertanya tentang mimpi yang baru saja saya alami. Di dalam mimpi tersebut, saya dibebani banyak masalah yang membuat saya bingung. Lalu ada seseorang yang mengajarkan saya untuk mengucapkan suatu kalimat yang awalnya sulit diucapkan, antara lupa dan sulit mengatur lidah. Setelah diulang dan dibimbing beberapa kali, dengan perjuangan, akhirnya saya bisa mengucapkan secara bertahap hingga lancar. Kalimat tersebut ternyata adalah Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Kira-kira apa makna spiritual di balik mimpi tersebut? Terima kasih banyak sebelumnya, dan semoga channel ini semakin sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Salam hangat. Alhamdulillah, sebelumnya saya terima kasih sekali atas supportnya selama ini dari sahabat-sahabat sejati. Terima kasih juga atas doa-doanya selama ini yang tentunya menjadikan semangat untuk selalu channel ini hidup. Para sahabat semua, mari langsung saja kita urai jawaban mimpi tersebut. Di situ diceritakan ada sebuah beban banyak masalah yang membuat bingung. Maksud di sini sederhana sekali. Itu adalah sebuah proses yang berat dari niat dan cita-cita Anda untuk melaksanakan Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Seperti apakah beratnya kata Alhamdulillah dan Allahu Akbar itu? Mari kita bahas dalam video ini, dan silakan simak sampai habis. Para sahabat semua, kata Alhamdulillah itu adalah ungkapan dari rasa syukur. Sedangkan rasa syukur itu adalah wujud dari penyembahan makhluk kepada Sang Khalik. Bagaimana ini bisa terjadi? Para arif billah atau orang-orang yang mengenal Allah menyatakan bahwa kata-kata menyembah itu bukanlah suatu penyembahan, melainkan sebuah kesadaran. Kesadaran akan kebesaran Allah SWT yang tiada terbahaskan, yang mampu menguasai setiap tempat, serta pengetahuan Allah meliputi setiap ruang dan waktu. Lalu bagaimanakah sesungguhnya bentuk penyembahan kepada Allah tersebut? Para sahabat semua, mari sejenak kita masuk dalam sebuah kondisi pada kehidupan manusia. Maka jika seseorang yang sedang dalam posisi sedang beruntung, tentunya mudah baginya menerima dengan ikhlas dan gembira. Tetapi sebaliknya, jika seseorang yang sedang dalam posisi kurang beruntung, seperti sedang dalam susah, sakit, merasakan perlakuan yang tidak adil dan lain sebagainya, kemungkinan besar seseorang tidak mudah untuk menerima kondisi tersebut. Tidak mudah menerima. Lalu apakah
orang yang tidak bisa menerima keadaan hidupnya, yang sedang dalam keadaan buruk itu, bisa dikatakan menyembah kepada Allah dalam setiap sujudnya. Karena itu sebetulnya mereka itu ingkar akan keadaan dirinya dengan sadar. Dia betul-betul ingkar dengan sadar. Bukankah kita tahu bahwa Allah SWT adalah sang pengatur segala keadaan, baik itu kondisi baik ataupun kondisi buruk? Bagaimana seseorang yang sedang dengan kondisi tidak beruntung, tidak bisa menerima keadaan? Oleh karena itu, keadaan yang sulit yang sedang dialami manusia janganlah sampai mengakibatkan manusia jauh dari Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka di sini ditegaskan bahwa dengan mengingat Allah di setiap kondisi atau bahkan mengingat Allah tanpa putus, maka di situ diharapkan manusia untuk mampu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan seseorang memberi dan menerima, yaitu pada saat manusia berdoa dan mampu menerima hal baik ataupun juga hal buruk. Pada kenyataannya, ketika manusia menyembah kepada Allah SWT tetapi tidak menerima keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja, padahal keadaan tersebut yang sudah diatur oleh Allah SWT sebagai garis hidupnya ataupun takdirnya, maka apakah ini bisa dikatakan sebagai bentuk sembah kepada Allah? Sedangkan dia tidak mau menerima nasibnya yang kurang baik yang diberikan kepada Allah. Maka sembah, sujud syukur adalah kemampuan memberi dan menerima semua keadaan sebagai garis hidupnya dengan penuh kesadaran yang sangat tinggi. Apakah jika Anda menjadi seorang guru dan murid Anda menjadi lebih baik nasibnya, Anda akan tidak mau menerima nasib Anda tersebut? Padahal seharusnya Anda bangga dengan murid yang sukses. Para sahabat semua, inilah mengapa sebuah kalimat yang ada di dalam mimpi itu terasa sangat berat sekali. Karena itu sesungguhnya adalah sebuah proses dari kehidupan yang nyata yang terjadi di keseharian kita. Oleh karena itu, mari kita selalu berbuat baik, gunakan secara maksimal akal di dalam kebaikan, karena sesungguhnya itu terpantul dalam kondisi rohani secara langsung, dan disitulah kita bisa mengetahui atau memonitor ruh kita dalam keseharian. Dia sedang gembira atau menangis, dia sedang dalam kegelapan atau tersinari oleh cahaya terang. Semua itu berasal dari perbuatan kita sehari-hari, dan disitulah Anda akan merasakan fungsi agama ini adalah sebagai rahmat. Amin. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.